Halo semuanya, kembali bersama saya Lala dari Digital Mommy. Tutorial kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk belajar cara membuat logo yang sederhana tapi cantik menggunakan handphone. Iya, menggunakan handphone. Jadi gampang, nggak pakai ribet. Oke, kita mulai ya. Ada banyak cara, tapi salah satu cara yang saya pilih adalah menggunakan aplikasi yang namanya Fonto. Nah, ini aplikasi ini bisa teman-teman unduh melalui Google Store kalau misalnya Google Play kalau misalnya pakai Android, atau pakai App Store kalau pakai iPhone. Nah, kalau teman-teman sudah punya gambar, silahkan teman-teman untuk masukkan gambar. Tapi saya akan kasih contoh kalau misalnya ini benar-benar teman-teman nggak punya modal apa-apa nih, nggak punya gambar tapi cuma punya brand aja. Nah, saat ini saya ingin bikin logo pakai brand sahabat saya namanya Wida. Kebetulan dia itu pembuat kue yang enak banget kuenya. Nama brandnya adalah Dapur Wida. Nah, saya akan coba bikinkan logo dengan sampel Dapur Wida. Untuk itu saya akan pergi ke Google dan kemudian saya akan buka namanya di sini Flaticon. Kemudian klik search. Nah, Flaticon ini adalah tempat sumber icon yang banyak banget gitu ya, yang bisa kita gunakan baik secara individu maupun komersial. Jadi kita bisa pakai. Nah, karena teman saya ini pedagang kue, jadi saya akan search misalnya nanti di sini ada banyak banget nih icon-icon yang bisa dipilih. Teman-teman silahkan pilih ya. Misalnya teman-teman misalnya yang lain baju gitu ya, kemudian mungkin pakai fashion atau kemudian apa gitu, silahkan cari di internet. Tapi salah satu saran saya adalah Flaticon karena bisa dipakai untuk komersial juga dan bisa kita download PNG-nya langsung, jadi lebih gampang. Nah, ini saya mau pilih yang mana ya, misalnya yang bentar, kita pilih dulu. Nah, dia itu sebenarnya bisa kita download PNG atau SVG file atau EPS atau yang lain-lain. Tapi karena kita pakai handphone, kita hanya bisa bekerja pakai file yang sangat sederhana, yaitu PNG. Jadi saya akan klik PNG. Dan di sini saya bisa pilih warnanya. Jadi ini enaknya pakai Flaticon karena kita langsung bisa pilih mau jadi warna apa. Bisa jadi coklat, jadi orange, misalnya hijau, atau kita bahkan bisa ngambil color scheme yang kita suka. Kita bisa gini-gini yang kita suka ya. Tuh, dia akan berubah sendiri misalnya. Atau misalnya kayak di sini saya mau ambil yang ini aja deh, yang udah jadi warna pink. Nah, misalnya ini ya. Terus saya simpan dulu, select all, saya copy. Ini namanya hex color, jadi nanti penting buat di step selanjutnya. Saya simpan. Terus kemudian saya akan download PNG-nya. Nah, PNG-nya dia memberikan 16 pixel, 24 pixel, 32 pixel. Kita ambil yang paling besar aja, 512 pixel. Kita klik. Sudah, lalu sekarang kita pergi ke Fonto. Kita cek dulu di iPhoto sudah ada. Oke, sudah ada. Kita klik di Fonto. Fonto ini silahkan download dulu buat teman-teman yang belum download. Oke, klik setelah kita masuk ke Fonto, kita pastikan untuk ngambil plain image ya. Kita ambil yang putih aja dasarnya. Terus kemudian kita klik yang kiri bawah nih ya, ini ya, terus kita klik add image. Add image, kita ambil ini image-nya,
Terus kemudian kita done. Oke, kita sekarang tambah teks. Misalnya saya akan klik di mana saja ya di dalam sini, kemudian add text. Saya akan tulis dapur. Nah, ini kita bisa align-nya left atau center atau right. Anggap saya akan center. Fontnya bisa pilih yang mana yang teman-teman suka. Ya, tuh fontnya bahkan ada banyak banget. Ini Google Font ya, teman-teman. Bisa seperti ini misalnya. Kan dapur misalnya, nanti size-nya bisa kita besarkan, kita kecilkan gitu. Nah, apa namanya, font di dalam sini bahkan bisa kita tambahkan font kita sendiri. Cara menambahkan font kita sendiri nanti akan saya buatkan lagi di video yang lainnya. Tapi untuk sekarang saya misalnya mau pakai yang ini. Nah, kalau tadi warnanya tadi spesial, ini bisa kita klik di sini untuk menambahkannya ya, yang kanan ini. Lalu kita bisa tambahkan warna baru berdasarkan hex color yang tadi sudah kita copy. Karena saya sudah punya warna yang tadi, saya tidak perlu. Tapi kalau belum, jadi bisa masukkan hex color yang tadi, kita paste ya warna yang tadi, terus kita klik done. Nanti dia akan muncul seperti ini. Gitu. Jadi ini warnanya bisa serupa dengan warnanya si gambar ini ya. Nah, sekarang kita atur-atur nih misalnya. Nah, ini sudah jadi bagian dari kreativitas teman-teman semua. Misalnya saya mau kecilkan, saya klik ininya. Jadi kalau kita mau edit, kita tinggal klik aja, klik fontnya atau klik image-nya, kita tinggal klik aja. Silahkan teman-teman untuk melakukan sendiri gitu ya, percobaan-percobaan di sini karena asik banget. Ini tinggal diklik, kemudian size-nya kita kecil. Ya, ini sudah kebagian dari kreativitas teman-teyang saja, ya kan? Misalnya contohnya saya sudah puas dengan logo yang seperti ini, lalu yang saya lakukan adalah saya akan klik yang kanan bawah ini, lalu saya akan klik save image. Oke, dia sudah tersimpan. Oke, kita sudah tersimpan. Tadi itu adalah iklan, maklum. Terus kemudian di foto sudah ada. Nah, ini kita edit. Masukkan yang tadi, kita klik done. Nah, ini bisa seperti ini. Nah, ini sudah jadi kalau teman-teman sudah cukup puas dan nggak apa-apa belakangnya ada putih-putihnya. Tapi kadang-kadang kita pengen belakangnya transparan. Nah, gimana cara bikin transparan?
Ada satu cara yang gampang, kita bisa pakai apps yang namanya Eraser. Kalau untuk Android apa ya, bisa mungkin di googling gitu ya, apa namanya background eraser gitu untuk Android. Saya yakin pasti ada juga. Jadi tinggal klik tuh ya, kalau misalnya yang Eraser, klik apa namanya aplikasinya, terus kemudian kita load, kita masuk ke foto library gitu. Save small, kalau save large dia harus bayar. Silahkan teman-teman kalau mau bayar di apa namanya, ini bagus kalau misalnya mungkin mau dicetak atau apa biar lebih cantik, biar lebih jelas. Tapi saya karena ini cuma buat teman-teman bisa lihat, beda kan? Ini bisa kita size, kita perbesar, tuh. Jadi deh, cantik kan? Ayo coba bikin, ayo bikin. Kalau udah nanti tag saya ya di Digital Mommy. Saya paling seneng kalau teman-teman berhasil. Dicoba ya. Sampai jumpa di tutorial yang lainnya. Dah.